Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca kunjungan Presiden Joko Widodo di Sumatera Barat, kita akan tanyakan kepada Donald Caniago yang saat ini berada di lokasi di Agam, Sumatera Barat. Donald, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini, bisa diceritakan? Ya, Rendra dan Nana, di tempat saya mengabarkan ini merupakan pengungsian yang berada di daerah Batu Tabak, Kecamatan Ampeangke, di mana baru saja Presiden Joko Widodo meninggalkan tempat pengungsian ini. Presiden meninjau dan sekaligus memberikan sejumlah santunan terhadap para korban yang berada di pengungsian ini. Dan dapat kami kabarkan juga bahwa Presiden hari ini dari tempat kami mengabarkan ini langsung bertolak ke Kota Bukit Tinggi, kemudian akan kembali ke Bandara Minangkabau, selanjutnya akan kembali ke Jakarta untuk melakukan aktivitas yang lain, begitu, Rendra. Baik, Presiden Jokowi memberikan santunan duka dan juga bantuan perbaikan rumah. Kalau dari posko tanggap darurat ini ada berapa warga yang saat ini berada di sana? Ya, untuk di sini ada sekitar 34 atau 35 kepala keluarga. Kami belum mengkonfirmasi secara detail data tersebut. Namun tadi Presiden sempat meninggalkan sejumlah dana begitu kepada warga yang tengah berdiam di pengungsian ini. Baik, lalu bagaimana dengan tanggapan para warga di sana setelah dikunjungi oleh Presiden, Donald? Ya, warga merasa senang karena sebelumnya belum pernah Presiden mengunjungi kawasan ini, dan saat ini juga warga yang berdiam di pengungsian ini mengaku bahagia, terutama anak-anak yang mengikuti orang tuanya di daerah pengungsian ini, begitu, Renat. Baik, tadi kan Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana sempat berbincang-bincang dengan warga di sana. Apa yang kemudian yang disampaikan warga? Apakah mungkin ada keluhan-keluhan dari warga yang disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo? Ya, kami menyimak sedikit percakapan antara Ibu Negara dengan sejumlah warga di sini, mengatakan bahwa mereka melaporkan atau mengadukan nasib mereka, bagaimana kami selanjutnya. Kemudian anak-anak merasa cukup terhibur dengan adanya Ibu Negara yang datang bersama Presiden di pengungsian pada hari ini. Baik, ini setelah kunjungan dari Presiden ini sudahkah ada tindakan dari pemerintah setempat mungkin yang berada di lokasi ini, akan apa selanjutnya tindakan yang akan dilakukan oleh para aparat setempat ini? Ya, rencana hari ini segera dikaji atau di mana saja rencananya warga, apakah akan direlokasi ataupun tetap bertahan di tempat mereka semula bermukim, meskipun rumah mereka sudah tidak ada lagi akibat terjangan lahar dingin Marapi yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan Presiden juga mengatakan tadi akan memerintahkan Menteri PUPR untuk segera mempercepat pemulihan pasca bencana terutama di jalan lintas Sumatera di Padang Bukit Tinggi di daerah Lembah Anai yang saat ini kondisinya masih terputus total sudah lebih dari 10 hari, begitu, Rena. Baik, kalau untuk santunan uang kepada korban meninggal dunia, apakah akan langsung didistribusikan saat ini? Ya, tadi juga Presiden juga menyerahkan secara simbolis terhadap sejumlah keluarga yang sudah meninggal dunia, begitu, dan diserahkan langsung oleh Presiden kepada keluarga atau ahli waris, begitu. Baik, ini mengenai relokasi, Donald, apakah ini sudah ditentukan ini warga yang bersedia ini berapa orang yang bersedia untuk pindah, dan juga apakah lokasi untuk relokasi tersebut sudah ditentukan, Donald? Ya, kami masih mengkonfirmasi atau mencari informasi itu tersebut. Namun pada intinya sejumlah warga yang rumahnya tidak layak dihuni lagi, mereka menyatakan siap untuk pindah dari tempat tersebut. Nah, meskipun saat ini masih dilakukan pendataan atau pengkajian di mana titik-titik yang harusnya akan
ditempati oleh masyarakat begitu. Baik, terima kasih Donald Caniago mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam. Kita juga akan update bagaimana proses evakuasi dan pencarian korban hilang di Kabupaten Tanah Datar. Andri Saputra dengan informasinya dari sana. Silakan, Andri. Ya, selamat siang pemirsa TV One. Dapat saya laporkan bahwasanya tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban hilang. Banyak 10 korban masih hilang di Kabupaten Padang Tanah di Kabupaten Tanah Datar gitu. Tim SAR gabungan itu menyisir di 3 wilayah seperti kawasan Parambahan, di Makaung, juga kawasan Padang Ganting. Dan tim SAR gabungan juga memperluas jarak pencarian sampai ke Kabupaten Sijunjung, di perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Sijunjung. Dan dapat saya laporkan juga saat ini tim juga melakukan koordinasi dengan tim yang di lapangan untuk mendapatkan informasi terbaru seputar pencarian korban yang hilang di kawasan Tanah Datar. Tim juga menggunakan alat berat untuk menguruk lokasi-lokasi lumpur yang masih dalam di sekitaran Nagari Parambahan, dan tim juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari korban yang masih hilang di lokasi-lokasi lumpur yang masih tinggi seperti lokasi Makaung dan Parambahan. Begitu, Putri. Baik, terima kasih Andri Saputra informasi langsung dari Kabupaten Tanah Datar. Atas informasinya, saat ini pencarian korban ternyata masih terus dilanjutkan.